Masih 100 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali diusung sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra. Keputusan ini diambil dalam Kongres luar biasa pekan lalu, bersamaan dengan penetapan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra 2025-2030. Dalam perayaan puncak HUT Partai Gerindra 15 Februari lalu, Prabowo bilang bersedia maju kembali di Pilpres 2029 jika program yang dikerjakannya di masa pemerintahannya saat ini berhasil. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya katakan, kalau program-program saya tidak berhasil, tidak perlu saudara calonkan saya terus. Saya kalau mengecewakan kepercayaan rakyat, saya malu untuk maju lagi. Tapi rencana untuk maju kembali sepertinya sudah dipersiapkan. Beberapa hari sebelumnya, Prabowo mengundang petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES ke Hambalang Bogor. Di sana bahkan dibahas soal koalisi permanen. Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan, dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan. Gus, koalisi permanen ini buat 2029 Gus, sampai 2029. Ya, sampai kapanpun namanya permanen. Dukungan kepada Prabowo juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dia bahkan bilang Golkar siap mendukung Prabowo di Pilpres 2029. Kado spesialnya kita dukung sampai akhir, ya. Sampai 2029 bila perlu lanjut lagi, ya. Oh iya dong, saya harus dukung dong. Bukan hanya saya, DPP Partai Golkar, ya. Jadi DPP Partai Golkar sudah memutuskan dalam Munas untuk bersama-sama dengan Bapak Presiden dan partai koalisi lain dalam mengawal, menjaga, dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo dan Mas Gibran. Oke? Tapi pandangan berbeda datang dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurutnya, perlu dipastikan sampai kapan durasi permanen yang dimaksud. Tapi pada dasarnya itu hal-hal yang baik gitu. Kalau bisa permanen baik, tapi permanen sampai berapa waktu kan? Pasti ada batas waktu ya. Ya kan? Apakah 2 kali pemilu, 3 kali pemilu, 4 kali pemilu, 5 kali pemilu dan sebagainya ya. Lalu apakah koalisi permanen bisa menjamin Prabowo melaju kembali di Pilpres 2029? Dan apakah mungkin koalisi permanen terjadi di dunia politik? Tim Liputan Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, baru 100 hari menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali diusung sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra. Meski Prabowo bilang bersedia maju kembali jika programnya berhasil. Toh jalan menuju itu sepertinya sudah dipersiapkan. Salah satunya adalah dengan membentuk koalisi permanen. Mungkinkah koalisi permanen diwujudkan? Dan bagaimana peluang tokoh lain di Pilpres 2029? Mengingat tidak ada lagi presidensial threshold 20%. Kita akan bahas di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan Zoom dan juga hadir ke studio melalui sambungan daring ada politisi Partai Gerindra Muhammad Haikal. Selamat pagi Pak Haikal. Selamat pagi. Apa kabar, baik ya? Baik, alhamdulillah. Iya, kemudian ada politisi PDI Perjuangan, ada Mas Guntur Romli. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Guntur. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Larasati. Oke, baik. Kemudian di studio sudah hadir bersama saya, Studio Orange Kompas TV, ada juru bicara Anies Baswedan, Bung Syahrin Hamid. Selamat pagi, assalamualaikum Bung Syahrin. Waalaikumsalam. Ya, oke. Ini menarik betul begitu ya, karena dalam beberapa hari yang lalu begitu Partai Gerindra mendeklarasikan pencalonan Prabowo Subianto untuk dicalonkan kembali menjadi calon presiden di 2025. Kemudian di saat yang bersamaan tanggal 14 Februari kalau tidak salah, koreksi Pak Muhammad Haikal, Partai Gerindra
kemudian diundang begitu ya, atau mengundang para ketua umum partai politik di Kim Plus begitu untuk menyatukan visi kembali koalisi permanen untuk mencalonkan seorang Prabowo Subianto di 2025 sebagai presiden. Apakah semuanya sudah satu suara? Saya rasa mungkin runutannya nggak persis seperti itu. Kita waktu awal itu mengadakan Rapimnas yang memang sudah disepakati akan kita laksanakan sekitar tanggalan ulang tahun kita. Ulang tahun Partai Gerindra sebetulnya tanggal 6 Februari, tapi kan biasa kita menyesuaikan dengan jadwal yang memungkinkan, akhirnya diputuskan rangkaiannya itu 13, 14, 15 itu. Nah, kita awali dengan Rapimnas. Dan pada saat Rapimnas kan ada dinamika di luar yang kita sama-sama rasakan hari ini mengenai Inpres 1 tentang efisiensi. Nah, semangat itu kita bawa ke Rapimnas kita, karena Rapimnas ini kan menuju ke Kongres. Kongres yang sebetulnya hasilnya nanti kira-kira akan sudah kita rasakan di dalam Rapimnas. Hasilnya akan kita menetapkan Pak Prabowo lagi, kita akan mengusung dan meminta Pak Prabowo untuk jadi Ketua Umum dan KDP sekali lagi. Dan bahkan kita akan meminta beliau untuk maju untuk Pilpres 2029. Akhirnya ditawarkan di forum di dalam Rapimnas itu, apakah ini mau langsung dirubah, dan saat itu forum langsung spontan semuanya mau, dan akhirnya itu langsung dirubah dalam forum itu juga, dan akhirnya menjadi kongres luar biasanya Partai Gerindra untuk menetapkan kepemimpinan sampai 2030. Dan itu kan keputusannya pertama kita menerima pertanggungjawaban DPP atas periode sebelumnya, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum, menetapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina untuk periode berikutnya, dan juga menetapkan beliau sebagai formatur tunggal kepengurusan periode berikutnya. Dan yang mungkin lagi heboh di luar ini kan kita mengusung beliau lagi sebagai calon presiden 2029. Nah, setelah itu hari berikutnya kan kita mengadakan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju. Nah, pada saat itu sebetulnya cuma undangan, dan dalam silaturahmi itu sebetulnya yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah lebih bersifat terima kasih atas perjuangan kita bersama-sama di Pileg dan Pilpres kemarin, yang membuahkan kemenangan untuk koalisi kita sehingga Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Memang nggak semuanya ini kan anggota Kim awal kan, makanya kita kan ada Kim Plus, dan tinggal partainya Pak Romli nih yang masih di luar sendiri kan. Bahkan Pak Prabowo itu suka bercanda itu kan, ini tinggal satu nih yang belum masuk, bahasanya bukan tidak masuk loh, belum masuk, jadi kan masih terbuka untuk masuk. Itu teman-teman di merah. Kemarin pun, nah tapi di acara HUT kan diundang juga teman-teman di Partai PDIP, dan beliau ini kan selalu welcome. Jadi kira-kira itu sebetulnya beliau ingin mengundang semuanya untuk menawarkan gagasan ini dan mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang mengantarkan beliau menjadi presiden. Di luar itu beliau juga menyampaikan gagasan-gagasan yang akan diperjuangkan selama kepresidenannya, kepemimpinan selama 5 tahun ini. Nah, 5 tahun ini kan sebagaimana kita udah lihat dalam beberapa bulan saja, banyak sekali yang beliau sudah lakukan, dan ini nggak semuanya ringan. Memang banyak yang berat bagi buat terutama mungkin ASN yang sekarang harus melakukan efisiensi. Tapi ini semua ini kan perlu kerjasama yang kuat. Nah, disitulah menawarkan koalisi permanen ini. Jadi dalam pertemuan di 14 Februari di Hambalang yang kemudian dihadiri oleh Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Kim Plus ini, berarti sudah sepakat satu suara semuanya untuk menyetujui adanya koalisi permanen lanjut lagi di 2029 termasuk Partai Nasdem, karena Partai Nasdem ketika tadi di paket sebelum mengatakan ini harus jelas dulu nih waktunya di pemilu 2029 bagaimana dilanjutkan atau tidak, pemilu sampai berapa kali pemilu, inilah yang kemudian saya rasa apakah ini sudah satu suara, sudah sepakat semuanya di Kim Plus? Itu kelihatannya itu kan tawaran dari kita. Jadi kalau mereka udah sepakat atau enggak mungkin harus ditanya satu persatu gitu kan. Tapi itu tawaran gagasan dari Pak Prabowo yang disampaikan secara terbuka ke teman-teman Partai Koalisi Indonesia Maju. Tapi belum ada jawaban berarti ya dari Kim Plus? Nggak ada
forum untuk jawaban dari mereka. Jadi ini baru sifatnya penawaran aja. Oke, jadi sifatnya penawaran atau menawarkan begitu ya? Menawarkan. Oke, saya ke Mas Guntur Romli. Mas Guntur Romli, ini gimana nih koalisi permanen? Apakah nanti akan bergabung kemudian? Kok belum bergabung ini PDI Perjuangan? Ya, Atau sebenarnya kemudian akan mencalonkan calon sendiri begitu, karena kita tahu keputusan Mahkamah Konstitusi presidensial threshold ini artinya atau intinya adalah setiap partai politik punya kesempatan untuk menjagokan calonnya sendiri. Ya, terima kasih Mbak. Pertama kita ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Partai Gerindra. Sukses terus Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Ini kan yang ke-17 Sweet 17 ya. Saya kira ini umur yang sangat berarti untuk perjalanan Partai Gerindra. Kemudian yang kedua terkait koalisi permanen, ini kan sebenarnya tawaran kepada koalisi Indonesia Maju secara internal kalau menurut kami. Nah, sampai saat ini kan PDI Perjuangan bukan anggota dari koalisi Indonesia Maju. Jadi sebenarnya kami itu tidak punya hak untuk memberikan komentar. Karena ya itu kan terserah lah ya gimana koalisi itu membentuk dalam arti persekutuannya apakah permanen atau bagaimanapun itu kan terserah lah. Namun kalau kami sendiri itu kan sampai saat ini menunggu Kongres, posisinya kan tetap berada di luar pemerintahan. Ini kan merupakan amanat Rakernas PDI Perjuangan yang kelima tahun lalu yang sudah menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan, akan merawat check and balances, kemudian sebagai kekuatan penyeimbang untuk merawat demokrasi, untuk merawat kebebasan yang ada di Indonesia. Ini bagi kami sangat penting karena selain juga ada kelompok-kelompok katakanlah yang berkuasa, yang memerintah, tapi kan juga ada kelompok yang juga harus memberikan pengawasan. Itu, Mbak. Berarti kalau memang belum jadi member Kimples, nah berarti belum ada keputusan ya? Apakah nanti kita akan lihat di Kongres PDI Perjuangan nantinya? Atau Rakernas? Ya itu Kongres tahun ini itu akan segera ditetapkan bagaimana terkait dengan sikap politik. Namun sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa meskipun PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tidak dalam arti yang anti ya atau hanya menolak programnya Pak Prabowo, enggak. Ya, kita mau kritik yang proporsional. Mana yang akan kita dukung, mana yang harus kita kritik. Dan tetap dalam rangka yang proporsional, Mbak. Jadi tidak hanya anti saja, tidak gitulah. Begitu, Mbak. Oke, jadi kalau untuk 2029 masih jauh ya? Masih belum kelihatan. Bagi kami itu masih sangat jauh ya. Karena kami juga melihat dan juga saya kira sikap kenegarawanan Pak Prabowo kan juga disampaikan tadi ya terkait pencapresan beliau ya. Tapi mohon maaf ini kan soal internalnya Partai Gerindra. Tapi kalau boleh menyetir dari pernyataannya Pak Prabowo sendiri kan tergantung bagaimana beliau menyukseskan program-program, kemudian juga tidak sampai menciderai kepentingan rakyat ya. Ya bagi kami itu kan sikap yang negarawan yang diucapkan oleh beliau. Nah kalau bagi kami sendiri di PDI Perjuangan ya itu terlalu jauh masih untuk membicarakan soal pencapresan karena ini masih juga baru 100 hari untuk pemerintahan yang sekarang. Kita akan terus melihat ya bagaimana perkembangan dinamika respon yang ada di masyarakat, apalagi dalam kemarin kemudian hari ini kita juga menonton menyaksikan bagaimana aksi-aksi dari mahasiswa yang juga memberikan aspirasi. Jadi ini penting untuk dicatat, untuk disimak bersama-sama. Demikian, Mbak. Oke, tadi Mas Guntur sudah mengatakan, kemudian Bung Hekal juga sudah mengatakan. Saya ke Bung Sahrin, begitu ya. Bung Sahrin, ini kalau kita lihat ya, presidensial threshold sudah tidak ada. Itu artinya setiap partai politik punya kesempatan untuk menjagokan kandidatnya di pencalonan presiden di 2029. Tapi kemudian langkah cepat diambil oleh Partai Gerindra. Prabowo Subianto dicalonkan kembali menjadi capres di 2029. Akan ada koalisi permanen. Nah, gimana nih nasib Mas Anies Baswedan di 2029? Agak berat rupanya. Ya, jadi yang pertama tentunya Gerindra mengusung Prabowo serta koalisi permanen, ya tentunya itu adalah ya hak dari Partai Gerindra dan juga hak dari koalisi permanen. Nah bagi
kita ataupun bagi Mas Anies ini kan memang 2029 kan jalan masih panjang. Dan bagi Prabowo juga kan ada catatannya tadi, bila sukses menjalankan seluruh program-programnya. Nah, oleh karena itu ini situasi masih sangat dinamis. Kita sudah punya pelajaran sebelum-sebelumnya bahwa koalisi-koalisi yang dibangun, toh permanen akhirnya waktu semakin dekat kan bisa juga sangat tergantung banyak hal tentunya. Kesamaan visi, kondisi internal, dinamika eksternal. Nah ini kan yang mempengaruhi utuhnya sebuah koalisi. Nah bagi Mas Anies sendiri tentunya belum memikirkan sampai dengan 2029. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana berkontribusi dari sisi gagasan, dari sisi partisipasi, memberikan alternatif-alternatif dari kebijakan-kebijakan yang ada. Nah ini adalah sesuatu yang penting untuk melihat sejauh mana rakyat justru melihat apa yang sedang ataupun menjadi tindakan polisi dari pemerintah berdampak langsung terhadap rakyat. Nah kondisi ini untuk menilai sesuatu itu ataupun masuk dalam panggung 2029, nah ini masih cukup jauh. Masih jauh untuk itu. Jauh. Tapi kalau dengan pernyataan Anda meyakini akan ada dinamika, tampaknya koalisi tidak begitu permanen atau gimana? Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan gitu, ada yang sudah tanda tangan bersama, sudah membangun koalisi bersama, tapi itu ternyata buyar. Ketika ada hal yang belum cocok, ya tentunya masing-masing memiliki jalan sendiri-sendiri. Dan kita tahu bahwa partai politik di Indonesia memiliki kemandirian dan kesepakatan ataupun keputusan-keputusan internal yang biasanya saling menghargai. Nah, ini kan baru 100 hari lebih sedikit. Masih cukup hari-hari ke depan yang begitu panjang. Dinamika ini pasti akan terus ada. Apalagi misalnya kita tahu bahwa memang kondisi kebangsaan kita kan seperti ini. Masyarakat juga sedang menghadapi situasi yang berat dan kami melihat bahwa kontestasi politik 2029 masih terlalu dini kalau misalnya membicarakan soal itu. Kontestasi 2029 masih dini untuk membicarakan hal itu sampai ke pencalonan presiden. Betul. Tapi kemudian kita tahu nama Anies Baswedan kan di sejumlah daerah di Jakarta khususnya juga kan punya ininya sendiri ya, anak aba dan segala macamnya begitu Kak. Apakah kemudian yang jadi pertanyaan kita semua, kapan sih sebenarnya seorang Anies Baswedan akan mendirikan partai politik begitu ya untuk bisa nanti di 2029 begitu ya untuk menjadi alternatif dari kandidat-kandidat yang sudah ada begitu, salah satunya adalah Pak Prabowo Subianto yang kemudian sudah diusung oleh Partai Gerindra. Ya, tentunya bagi Anies sendiri kita sudah juga punya pelajaran yang banyak. Yang Artinya lalu. bahwa kebutuhan partai politik dan juga Anies Baswedan, nah ini memang kebutuhan yang kita lihat penting. Nah oleh karena itu ya semua ini kan punya tahapan-tahapan, ada fase-fasenya. Bahwa ada modal dasar kerelawanan yang selama ini terbangun dari Pilgub 2017, Pilpres kemarin 2024 dan bahkan yang baru-baru ini Pilkada, ini kan semua adalah modal dasar yang dimiliki, yang memiliki afiliasi dan dukungan kepada Anies Baswedan. Nah apakah ini nanti akan menjadi partai politik? Nah ini kita juga masih mempertimbangkan itu. Tapi bahwa ini sudah terorganisir, ya saat ini sudah terorganisir dengan baik dan tentunya tahapan-tahapan itu akan kita lalui. Yang jelas bahwa dengan penghilangan presidensial threshold ini adalah peluang tentunya bagi Anies Baswedan untuk ikut dalam 2029. Tapi itu pun ya terlalu jauh lah. Saat ini adalah membuktikan bahwa gagasan-gagasan yang selama ini diusung oleh Anies, diperjuangkan oleh Anies justru relevan dengan kondisi kekinian. Nah sehingga itu nanti kita harapkan adalah mendapatkan perhatian dan kepercayaan rakyat. Dan sehingga itu bisa menjadi modal ke depan. Namun yang kedua, bahwa kita tahu Prabowo juga saat ini sedang membangun persatuan nasional. Yaitu bersatunya seluruh kekuatan politik untuk bagaimana melakukan percepatan pencapaian tujuan nasional. Nah, dalam kerangka itu ya kita melihat bahwa Anies Baswedan juga menjadi potensi bagian dari itu juga. Artinya bahwa kondisi saat ini ketika pemerintah melakukan itu dalam konteks apa yang dilihat oleh rakyat itu baik, ya tentunya ini didukung. Tapi bahwa ketika ini dianggap berbeda ataupun tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak publik, ya ini juga harus diingatkan. Nah posisi itulah yang saat ini kita ambil untuk melihat bahwa kita bukan
anti pemerintah, kita juga bukan harus berbeda terus dengan pemerintah, tapi bagaimana mendorong agar apa yang menjadi kehendak publik, apa yang menjadi cita-cita nasional ini bisa diwujudkan secara bersama, bisa baik orang yang direalisasikan. ada di pemerintah maupun di luar pemerintahan. Satu-satunya karena memang demi rakyat, begitu Yes, ya. betul. Itulah yang kemudian menjadi underline kita semua. Dan apakah kemudian mimpi permanenkan koalisi untuk bisa mencalonkan seorang Prabowo Subianto di 2029 akan benar-benar terrealisasi, Bung Haikal? Ataukah kemudian ini bisa dikatakan pertanyaan selanjutnya adalah kok kenapa ya buru-buru banget baru 100 hari begitu ya Partai Gerindra kemudian sudah mencalonkan lagi seorang Prabowo Subianto sebagai capres di 2029 dengan menawarkan koalisi permanen begitu ya, Kim Plus. Apakah ini untuk menjaga kerukunan ataukah kemudian mengunci dukungan? Jangan dijawab dulu, Bung Haikal, tetaplah bersama kami usai jeda. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal mimpi dari koalisi Indonesia Maju Plus begitu ya, untuk bisa terwujudnya Partai Gerindra, terwujudnya koalisi Indonesia Maju Plus di koalisi permanen begitu dengan mencalonkan kembali seorang Prabowo Subianto di 2029. Kami masih membahasnya bersama dengan Bung Haikal, kemudian ada Mas Guntur Romli, kemudian juga ada Bung Sabirin begitu ya. Saya ke Bung Haikal dulu. Bung Haikal, jadi ini kan pertanyaan selanjutnya pasti akan begini. Kenapa ya kok tampaknya terburu-buru sekali begitu ya untuk memikirkan seorang calon presiden kembali di 2029 padahal ini baru 100 hari pemerintahan begitu. Apakah ini memang demi semata-mata untuk menjaga kerukunan Kim Plus begitu ya, atau kemudian untuk mengunci dukungan dari koalisi Indonesia Maju karena sudah tidak ada lagi presidensial threshold di 2029 nanti? Itu kalau menurut saya masih jauh ya Mbak. Jadi kalau yang berkembang itu kemarin itu kan animo kader-kader Gerindra. Mbak harus ingat, Gerindra ini kan didirikan waktu itu untuk memperjuangkan Pak Prabowo jadi presiden. Dulu kan Pak Prabowo pernah ikut kontestasi terus nggak berhasil, padahal gagasan kontestasi di Golkar. Padahal gagasan-gagasan beliau itu kan bagus. Saya pun termasuk gabung ke Gerindra karena saya waktu pernah dengar beliau itu nyalon bersama Bu Mega. Di tahun 2009 saya dengar beberapa gagasan beliau, saya malah tertarik, yang akhirnya saya jadi nyalek dan bergabung di Gerindra di tahun 2012 dan sampai sekarang jadi kader Gerindra. Dan pada saat itu kita di 2014 pun sudah bikin koalisi yang waktu itu rencananya koalisi permanen, itu KMP kan. Jadi ide gagasan koalisi permanen ini kan bukan baru mendadak, dan itu sudah ada dari dulu, tapi memang hari ini rasanya dimunculkan lagi karena Pak Prabowo ingin menawarkan, kan Pak Prabowo selalu bicara soal kekhasan politik demokrasi di Indonesia. Beliau bilang kita jangan tiru-tiru lah demokrasi di luar negeri. Itu kadang-kadang ada yang merasa kalau udah dengar di luar negeri begini itu pasti benar. Nah, kita di Indonesia ini kan punya kekhasan sendiri, ya kita ikutin di sini. Kita ini jangan bersaing terus seakan-akan kita berlawanan. Kita ini bukan berlawanan, kita ini bertanding tapi berkawan karena semua partai tujuannya mulia untuk mewujudkan yang paling baik untuk rakyat Indonesia. Nah, sedangkan untuk mewujudkan itu perlu kerjasama. Nah, kerjasama ini yang ingin beliau kunci dalam suatu kerjasama politik, yaitu koalisi permanen. Dalam koalisi permanen ini pun sebetulnya kalau lihat koalisi Indonesia Maju aja, kan bukan Gerindra partai terbesar. Kita memang hari ini presiden. Tapi kita partai kedua terbesar gitu kan. Nah, Pak Prabowo pun itu kan hanya bisa maju satu periode lagi. Kalau kita bicara mau mewujudkan Indonesia emas ini kan sampai 2045, Pak Prabowo cuma sampai, kalaupun terpilih nih, kalaupun beliau mau maju lagi nanti 2034 nih, masih ada 11 tahun lagi setelah itu gitu kan. Jadi rasanya semangat untuk membangun koalisinya ini lebih ke ayo kita kerjasama, semua orang ikut berpartisipasi untuk mewujudkan cita-cita yang beliau sudah bayangkan, termasuk ada di dalam Asta Cita. Sekarang lagi diperjuangkan keras itu kan ke swasembadaan pangan, swasembada energi, program makan bergizinya. Kenapa beliau ingin sekali, kan ada kalau mau dengarkan beliau pidato-pidatonya, itu
kalau bisa bangsa kita itu berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu malah masuk beliau ingin mewujudkan cita-citanya Bung Karno. Kenapa? Supaya kita ini nggak selalu menjadi negara yang terlalu rentan. Kita ini khawatir kalau kurs di luar negeri berubah. Kalau ada perang di luar negeri, kita khawatir. Ada misalnya gejolak terkait distribusi minyak atau suplai minyak di luar negeri, kita khawatir. Nah, karena kita rentan, kita ini sangat tergantung kepada impor. Nah, kalau kita swasembada segala macam, kita ini nggak terlalu khawatir. Kalau ada gejolak-gejolak di luar, kita ini. Nah, untuk mewujudkan itu perlu kerjasama kita semua. Perkara kita sedang bersaing politik dalam kontestasi pemilu dan seterusnya, itu kan cuma ajang pertarungan. Nanti kita saling menghormati, yang menang ya sudah. Dan ini kan sudah diajarkan juga di dalam pemilu kemarin, di mana Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung, dan hasilnya alhamdulillah kita bisa melewati fase-fase berat di Indonesia seperti COVID dengan aman. Nah, itu kelihatannya mau dikembangkan lagi. Oh, ternyata memang pola ini bisa dijadikan kekhasan demokrasi di Indonesia. Jadi mengunci kerjasama bukan mengunci dukungan ya? Iya, betul. Begitu ya Bung Hekal ya. Jadi tidak ada mengunci dukungan begitu ya, walaupun memang partai politik masih lama, Mbak. masih lama begitu ya. Ya itulah kemudian politik begitu ya. Nah, tapi gimana nih? Ada yang mau ngajak PDIP nggak sih sebenarnya? PDIP-nya kalau nggak salah yang belum mau bergabung. Tapi kan begini, bukan berarti kita musuhan. Kita di DPR juga berteman, dan kan harus ada juga yang menampung suara. Kalau misalnya semuanya ada di kita, ya kita juga happy-happy aja. Bahkan di DPR sudah dibikin AKD tambahan untuk menyerap aspirasi, supaya nggak perlu demo-demo di luar, karena kan takutnya nanti aspirasi masyarakat nggak bisa terserap. Itu perwakilan siapapun yang mau demo itu didengarkan, disalurkan di dalam DPR. Tapi di luar itu kan secara politik nggak mungkin kita semua akan selalu satu pendapat. Ini kan hak politiknya PDIP mau bergabung, ya kita syukur alhamdulillah. Bukan berarti di dalam koalisi terus nggak boleh saling kritis. Kita boleh kritis asal kritis membangun dan kritik yang benar, bukan saling menghujat dan seterusnya gitu kan. Kritik yang konstruktif bukan yang destruktif begitu ya. Mas Guntur, gimana nih? Iya, kalau seperti saya sampaikan tadi bahwa sikap PD Perjuangan sampai saat ini kan masih menunggu Kongres, Mbak. Jadi prinsipnya itu dulu. Nah, ketika tadi disampaikan oleh Bung Haikal terkait koalisi permanen, ya kalau tujuannya untuk menyukseskan program-program Pak Prabowo, ya itu ya baik-baik saja. Cuma karena kami dalam posisi yang saat ini berada di luar pemerintahan, kami kan hanya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai konsolidasi kekuasaan atau yang namanya koalisi permanen itu bisa menghadirkan kekuasaan yang absolutisme. Nah, ini kan sangat berbahaya kalau ini sampai terjadi. Karena kan kita tahu ada gium klasik dari Lord Acton itu, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Bahwa kekuasaan itu yang tidak diawasi itu kan cenderung bisa merusak, bisa korupsi, tapi kekuasaan yang absolut, nah itu pasti merusak, pasti melakukan korupsi. Nah, kami ingin menjaga kekuasaan yang ada dalam pemerintahan Pak Prabowo itu tidak jatuh dalam absolutisme. Karena kalau kami juga memandang ada surveinya indikator itu kan approval ratingnya untuk Pak Prabowo itu kan bagus 80%. Betul. Tapi ada survei lain dari kedai kopi, ketika yang disurvei itu kabinet kan kepuasan itu baru 40%. Nah, adanya jeda, adanya perbedaan yang besar antara kepuasan kepada Pak Prabowo dengan kabinet, saya kira ini menjadi tantangan ke depan dalam pemerintahan Pak Prabowo, bahwa tidak semuanya kebijakan yang disampaikan oleh Pak Prabowo bisa langsung dieksekusi oleh kabinetnya. Nah, dalam posisi inilah PDI Perjuangan melihat, ingin mengawasi, ingin membersamai, dalam arti tetap berada di luar pemerintahan untuk menjalankan tugas sejarah, tugas demokrasi, yaitu bahwa tetap harus ada kontrol, ada check and balances, ada pengawasan untuk menyehatkan pemerintahan, menyehatkan demokrasi, dan menyehatkan kekuasaan itu sendiri untuk memastikan benar-benar
bagi kepentingan rakyat. Begitu, Mbak. Oke, gimana Bung Hekal? Ini kalau kata Mas Guntur Romli, kalau komposisinya koalisi permanen, begitu semuanya berada dalam satu koalisi bahkan permanen, yang dikhawatirkan adalah kemudian kekuasaan yang absolut, yang justru merusak, begitu. Nah, kalau kita itu pendapatnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa kita ini harus bikin ke demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang gotong royong, yang kita nggak perlu terlalu khawatir bahwa kita ini nanti dihujat atau dicaci maki dengan model-modelan yang ada di luar negeri, karena kita ini memang bangsa kita ini bangsa gotong royong, bangsa kompromi. Rasanya kita semua hari ini harus pikirkan tentang musuh di luar ketimbang musuh di dalam gitu kan. Kita bukan mau cerita absolute power untuk corrupt absolutely. Justru yang dilawan oleh Pak Prabowo hari ini kan malah korupsi total. Ini di dalam pemerintahannya seperti yang beliau sudah sampaikan, ini kita sedang eksekusi efisiensi. Yang pasti merasa terganggu ini kan orang-orang yang selama ini menikmati korupsi-korupsi itu. Nah, ini yang menjadi lawannya. Nah, justru koalisi yang ditawarkan ini justru untuk melawan kejahatan yang sekarang sudah terbiarkan terjadi selama ini. Nah, ini beliau menawarkan kita bergabung, yuk kita lawan supaya benar-benar kita wujudkan cita-cita bangsa Indonesia merdeka sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa kita. Kalau kita mengikuti pola-pola yang ajarkan oleh bangsa luar, buktinya kita nyampainya malah ke sini gitu. Kira-kira gitu. Oke, kalau dari Mas Habirin sendiri untuk Anies ke depannya akan seperti apa? Apakah kemudian nanti akan ke partai politik begitu, mendirikan partai politik sendiri dengan adanya presidensial threshold ini memang sudah tidak ada lagi, kemudian karena setiap partai punya hak untuk mencalonkan presidennya, ataukah kemudian justru malah bergabung ke salah satu partai politik yang sudah existing? Ya. Ya, jadi gini, ya ini kan berarti kan soal kontestasi 2029. Dan ini ya tentunya masih jauh. Ya bisa jadi di 2029 Anies sudah dengan partainya, misalnya, kan kita juga belum tahu. Nah, sehingga yang paling terpenting adalah saat ini kalau misalnya Pak Presiden Prabowo ini betul-betul memegang kendali, pegang bendera pemberantasan korupsi misalnya, nah itu memang harus ditunjukkan untuk mendapatkan kepercayaan publik, kepercayaan rakyat. Nah, sehingga kita akan efisiensi, ya maka Prabowo juga menunjukkan bahwa dia sedang melakukan efisiensi di lingkungan kekuasaannya. Melakukan pemberantasan korupsi, maka dia juga harus menunjukkan bahwa memang sedang melakukan penegakan hukum. Ada pemberantasan korupsi, tidak menjadikan misalnya seperti sebelum-sebelumnya, bahwa hukum justru dijadikan sebagai alat untuk menekan dalam konteks memperoleh kekuasaan. Nah, saya kira inilah yang justru yang paling penting untuk dikawal, sehingga memang tidak mesti dipaksakan semua harus sama. Justru bagaimana agar ada kekuatan yang mengkontrol, tidak secara absolut kekuasaan itu oleh eksekutif, tapi bahwa ada juga kekuatan di luar yang terus melakukan mengawasi, melakukan check and balance, bahkan melakukan alternatif pilihan kebijakan yang sehingga rakyat bisa melihat bahwa ini yang relevan, ini yang tidak relevan, ini yang konsisten, ini yang tidak konsisten, ini yang dapat dipercaya, ini yang tidak dapat dipercaya. Nah, saya kira 5 tahun ke depan rakyat memiliki penilaian itu. Dan pada saat itulah tentunya pilihan-pilihan terhadap kontestasi pilpres itu juga sangat berpengaruh tentunya. Dan saat ini modal yang dimiliki oleh Prabowo kan cukup tinggi, bahwa ada kepuasan publik 80% lebih. Nah, ini juga tentunya adalah sebuah modal dasar yang cukup. Dan kita tahu bahwa petahana di mana-mana ya sering kali kan memang cukup kuat. Nah, sehingga kekhawatiran itu, konsolidasi yang sangat awal ini, ya menurut kami ya itu memang betul-betul adalah hak, tapi bahwa prioritasnya mestinya adalah bagaimana nasib rakyat saat ini, imbas dari kebijakan yang diambil. Tapi terkait dengan Anies sendiri, ya kami melihat bahwa partai-partai ini ya buktinya kan koalisi permanen juga kan belum sepenuh hati juga oleh semua partai-partai yang ada. Artinya bahwa situasi ke depan jelang 2029, nah ini masih sangat bisa berubah. Jadi Anda mau mengatakan koalisi yang sekarang untuk koalisi permanen masih setengah hati?
koalisi untuk permanen untuk pemerintahan bisa jadi iya. Tapi bahwa untuk kontestasi 2029 ya bisa jadi belum utuh untuk kita. Nah itu gimana tuh Bung Hekal? Kalau untuk koalisi sekarang oke, masih solid. Tapi untuk 2029 katanya Bung Syahrin jangan-jangan masih setengah hati nih. Ya kan namanya kalau koalisi permanen itu kan tanpa batas waktu. Tapi ini kan juga bukan didefinisikan koalisinya apa. Kayak Pak Prabowo itu kan bicara kalau memang koalisi ini kita di dalam pertandingan ada satu yang menang, satu yang kalah, terus kita kerjasama lagi gitu kan, bukan berarti terus kita jadi pecah kongsi gitu kira-kira. Tetap kita berkontestasi di dalam koalisi kita, tapi yang kita sepakati itu adalah kita akan selalu bekerja sama, bukan saling kalau menang terus you jadi musuh saya gitu kan, dan sebaliknya gitu kan. Jadi kira-kira konsep itu yang harus dibahas dan dimatangkan antara teman-teman di koalisi, dan itu saya rasa nanti kan diskusinya akan berlanjut. Ini kan baru tahapan ditawarkan, tinggal dimatangkan oleh para ketum parpol. Pak Prabowo kan orangnya sangat suka berdialog dengan rekan-rekan koalisi, dan termasuk yang belum masuk koalisi juga pasti akan diajak berdiskusi. Saya rasa komunikasi politik antara Partai Gerindra dengan partai-partai lain kan sampai hari ini juga alhamdulillah cukup bagus. Nggak ada yang memaksa, ini kita bicara koalisi hari ini kalian harus tanda tangan sumpah pocong atau apa gitu kan, nggak ada ini. Ini kan masih tahap awal sekali, tapi saya rasa benar-benar ini tujuannya adalah kita ini sama-sama kerjasama untuk melalui beberapa PR yang berat yang ada depan mata kita sekarang, bukan bicara tentang pemilu 2029. Tahun ini aja nih banyak nih. Baru kemarin Pak Prabowo sudah mengumumkan DHE 1 tahun, dana hasil ekspor ditahan, terus nanti akan ada paket-paket lain yang harus dilakukan, yang mungkin nggak semuanya akan membuat happy pelaku industri ataupun lain-lainnya. Nah ini kan harus ada sepemahaman di antara pimpinan-pimpinan partai politik bahwa tujuan kita ini loh, kita pengen wujudkan ini. Dalam perjalanannya mungkin harus ada beberapa perubahan dalam pengaturan negara, dan ini kalau nggak kita semua satu bahasa satu ini bisa-bisa nggak sukses berjalannya kan. Sedangkan itulah yang diharapkan adalah kekompakan kita kerjasama untuk mewujudkan asta citanya Pak Prabowo, yang mudah-mudahan semua ini juga dalam sejalan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi kira-kira kan koalisinya mengarah ke situ. Hari ini kita bicaranya itu. Kalau untuk bicara pemilu masih panjang, dan saya rasa ini juga pasti akan ada dialog lanjutan. Masih ada dinamika nanti selanjutnya akan seperti apa begitu ya, apalagi kemudian presidensial threshold memang sudah ditiadakan 0% begitu ya, jadi setiap partai politik kemudian punya hak begitu ya untuk bisa mencalonkan sendiri kandidatnya siapa yang akan dicalonkan menjadi calon presiden. Terima kasih. Nanti kita akan tunggu lagi bagaimana apakah mimpi koalisi permanen ini akan bisa terrealisasi dan benar-benar terrealisasi. Terima kasih Bung Hekal telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Mas Guntur Ramli dari PDI Perjuangan. Bung Syahrin dari juru bicara Anies Baswedan. Terima kasih Bapak-bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.